Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang sungguh sangat besar kami nikmati sepanjang minggu ini hingga hari ini. Kami ada di hadirat-Mu Tuhan, menikmati betapa indahnya hubungan bersama dengan Tuhan. Dan hari ini kami mau dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau duduk diam Tuhan untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi bagian kami dari firman-Mu hari ini. Tuhan berbicaralah Engkau lewat hamba-Mu Tuhan, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga Engkau saja yang nampak Tuhan. Kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini, dan firman yang hidup berbicaralah Engkau dengan bahasa yang sederhana, sehingga kami mengerti Tuhan apa yang Engkau maksud dalam hidup kami, karena kami tahu Engkau punya rencana yang besar dalam setiap hidup kami, dan tidak ada rancangan-Mu yang gagal dalam hidup kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan itu semuanya digenapi dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman ini dalam tangan Tuhan. Siasat si iblis yang mengganggu pikiran kami, yang mengganggu hati kami, yang mengganggu kegiatan kami, hari ini Tuhan kami bertahan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kami izinkan Roh-Mu bekerja sebebas-bebasnya. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk dikerjakan oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengar firman katakan bersama amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Anugerah Tuhan yang sangat luar biasa buat kita boleh kembali berkumpul di tempat ini, tidak kekurangan sesuatu apapun. Itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan semata dalam hidup kita. Bapak Gembala seperti biasa, seperti minggu kemarin terjebak macet, jadi diserahkan kepada saya, dan saya percaya ini anugerah Tuhan, ini kesempatan yang sangat luar biasa buat saya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa hidup kita ini adalah surat Kristus. Kita ada hari ini itu diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya kita adalah imago Dei, kita adalah gambarnya Allah. Apa yang kita munculkan harusnya sifatnya Allah. Apa yang dilihat orang lain dalam diri kita harusnya gambar dan rupa Allah itu. Karena jelas kitab Kejadian berkata, marilah kita menjadikan manusia itu segambar dan serupa. Gambar dan rupa itu bukan hanya berbicara mengenai fisik, tapi itu berbicara bagaimana sifat Allah, bagaimana kuasa Allah itu ada dalam diri kita. Powernya Allah. Makanya kalau kita lihat di kitab Mazmur itu dikatakan bahwa kita ini adalah Allah. Allah kecil yang bisa dilihat oleh banyak orang, sehingga ketika orang mau tahu Tuhan itu seperti apa, harusnya melihat si Elkanah. Sehingga ketika orang melihat, oh itulah Tuhan, seperti itulah Tuhan. Sehingga tugas memberitakan kabar baik, tugas memberitakan firman Tuhan, karena firman itu adalah Allah sendiri. Tugas memberitakan firman itu bukan tugas pendeta saja, tapi itu tugas semua orang. Harusnya hidup kita adalah memberitakan Allah itu sendiri. Lewat hidup kita, lewat bicara kita, lewat perbuatan kita, orang bisa melihat Tuhan hidup dalam hidup kita. Hari ini tema firman Tuhan yang saya bawakan untuk kita bersama adalah bagaimana kita menjadi memberitakan perbuatan Tuhan. Nah, saya buat gambarnya di situ menjadi pengkhotbah yang keren. Tapi nanti kita akan lihat bukan pengkhotbah yang seperti apa yang dimaksudkan di sini. Kita baca satu firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 40 ayat yang pertama. Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Di depan ini sudah ada. Kita akan baca bersama-sama. Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang pertama sampai ayat yang ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama 2-3 ya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan.
Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah Mazmur Daud. Bagaimana Tuhan menolong dia, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Kalau kita dengar, kalau kita baca, kalau kita perhatikan bagaimana kisah Daud, pasti kita semuanya udah tahu. Apalagi kita mungkin udah puluhan tahun menjadi orang Kristen, kita tahu kisahnya Daud. Kisahnya Daud itu luar biasa. Bahkan Daud disebut orang benar oleh Allah bukan karena dia benar, tapi karena hidupnya itu sangat luar biasa menurut saya. Daud itu sebenarnya nggak benar, tapi kenapa disebut Tuhan orang benar? Kita tahu bahwa ia berselingkuh dengan istrinya orang, istrinya Uria. Bukan hanya itu, dia melakukan pembunuhan secara perencanaan. Kalau pembunuhan terencana itu hukumnya di Indonesia itu luar biasa ya. Dia melakukan pembunuhan berencana. Jadi Uria dia suruh berperang yang gak biasanya dia menjadi panglima di depan, dia suruh Uria untuk menjadi panglima. Yang gak terlatih menjadi panglima, dia suruh panglima karena dia ingin Uria terbunuh di peperangan. Daud itu seorang yang berselingkuh dengan istri Uria. Kemudian Daud dia melakukan pembunuhan terencana. Apakah dia orang benar? Tidak, kalau dilihat dari perbuatan. Tapi kenapa dia disebut orang benar? Karena ketika dia tahu dirinya salah, apa yang dilakukan, dia menyesali. Dia menyobek ketika Nabi Nathan datang memperingatkan Daud. Ia berubah, ia bertobat. Dan inilah yang akan menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Apakah hidup kita sempurna? Apakah hidup kita tidak ada cacat celah? Apakah masa lalu kita masa lalu yang baik? Tidak ada masa lalu yang kelam? Tentunya ada. Bukan hanya Bapak Ibu, pendeta di sini, saya pasti punya celah, pasti punya cacat celah. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kalau ada di antara kita yang berkata diri kita tidak berdosa, sesungguhnya dia adalah pembohong, kata firman Tuhan. Karena semua manusia sudah berdosa. Tapi yang perlu kita lakukan ketika kita berubah, ketika kita hari ini sudah dipanggil oleh Tuhan, masuk menjadi umat kepunyaan Tuhan, menjadi umat kesayangan Tuhan hari ini, itu akan menjadi kesaksian yang hidup, menjadi kesaksian yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan sudah panggil kita ada di GBI Hotel Pia ini menjadi orang yang dipilih, orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Cuma setelah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, maukah kita dipakai oleh Tuhan? Karena kan tingkatannya dipanggil, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Sudah sedikit yang terpilih, sedikit lagi yang terpakai. Makanya kalau kita lihat pelayan-pelayan gak terlalu banyak. Sudah sedikit yang terpakai, tingkatannya apa? Setia. Dari yang terpakai ini berapa banyak yang setia? Nah, inilah yang ingin kita belajar hari ini. Bagaimana supaya kita menjadi umat yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang sangat besar dalam hidup kita. Kalau kita lihat kisahnya Daud, bagaimana ketika ia berperang kepada Goliat, bagaimana ia mau dibunuh oleh Raja Saul yang harus ada di lembah Elam, yang harus ada di dalam gua beberapa hari, beberapa minggu di dalam gua bersembunyi. Itu bukan masa yang gampang. Sehingga ketika kemarin kami sharing dengan Pak Sembiring, bagaimana kisah hidup dari tahun 96 ke sini, bagaimana keluarga, itu bukan hal yang gampang untuk dilalui. Tapi karena itu tidak gampang, itu bisa menjadi kesaksian yang hidup, yang akan bisa memberitakan perbuatan Tuhan dalam hidup kita, sehingga orang lain bisa melihat Tuhan dalam diri kita. Luar biasa, kemarin kami sudah mulai ibadah pemuda yang sangat antusias menurut saya, dan saya percaya ini adalah langkah besar yang kita ambil yang akan membuat sebuah terobosan buat anak-anak muda, bukan hanya di tempat ini, tapi saya percaya lewat anak-anak muda di tempat ini, Kota Bandung juga diberkati. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, karena kita ingin dipakai oleh Tuhan menjadi alat, tentunya
kita semuanya harus bisa melihat apa yang harus kita pergunakan dalam hidup kita untuk memberitakan perbuatan Tuhan itu. Next. Yang pertama, nah kita belajar dari Daud. Daud itu adalah seorang gembala, bukan gembala 1000 ekor kambing domba atau 100 ekor kambing domba. Dia hanya berapa? 5 ekor. Dan kalau kita lihat ini bukan hal yang besar. Kalau dia penggembala 5.000 ekor kambing domba, bisa dia bersuara. Kalau dia mengembalakan, oke lah, jangan sampai 5.000, 100 satu ekor domba sekarang berapa ya? Juta, mungkin 1 juta ya, yang paling itu. Kalau 100 mungkin ada 100 juta. Ini enggak, dia penggembala yang kecil. Dan dia bukan miliknya, itu milik orang tuanya. Tapi lihat, kalau kita melihat Daud Israel lah, nanti kita hubungkan dengan kita sebagai Daud di GB Hotel Pia ini. Kita akan menjadi Daud-Daud di zaman sekarang. Kalau kita lihat tadi pembacaan firman Tuhan itu, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Jadi Daud itu sangat menanti-nantikan Tuhan. Jadi Daud ketika dia menggembalakan kambing domba, dia itu yang dia lakukan adalah menanti-nantikan Tuhan. Dalam setiap hidupnya dia sangat ingin Tuhan bekerja. Makanya walaupun dia memelihara kambing domba, dia di sanalah dia menciptakan banyak mazmur. Daud, dia memuji Tuhan, dia menantikan Tuhan supaya Tuhan hadir di sana, supaya dimanapun ia berada itu menjadi Betel, menjadi tempat Tuhan hadir, menjadi rumahnya Tuhan. Mungkin saya tidak tahu apa yang menjadi aktivitas kita. Mungkin bukan seperti Daud, gembala. Mungkin ada menjadi pedagang. Mungkin ada yang di kantor, mungkin ada yang di tempat industri, mungkin ada yang lagi belajar, ada yang di kampus. Saya nggak tahu kegiatan kita apa. Tapi apakah kita menjadi Daud yang ada di zaman sekarang? Kita menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan, merindukan Tuhan hadir di sana, merindukan Tuhan hadir di tempat perdagangan kita, merindukan Tuhan hadir di sekolah kita, merindukan Tuhan hadir di pekerjaan kita, di aktivitas kita. Karena kita percaya kehadiran Tuhan yang akan mengubahkan kita. Kita tidak akan bisa memberitakan firman Tuhan kalau Tuhan tidak mengubahkan kita. Kalau Tuhan tidak hadir, maka itu hanya sebatas pengetahuan yang akan kita transfer ke orang lain. Tapi kita percaya ketika Tuhan hadir, itulah yang akan mengubahkan banyak orang. Petrus bukan orang yang jago, tapi ketika Tuhan melawat dia, ketika Roh Kudus turun kepada Petrus, apa yang dia lakukan? Dia berkhotbah di depan 3.000 orang dan mujizat Tuhan terjadi. Bukan karena kehebatannya. Kita lihat Petrus itu seorang penakut. Ketika Yesus mau disalibkan, dia penakut, bahkan dia sampai menyangkali Yesus. Karena apa? Karena ketakutannya. Mungkin kita punya kelemahan seperti Petrus ini. Kita nggak punya kelebihan yang wow. Tapi ingat baik, ketika Roh Kudus ada, ketika Tuhan hadir, itulah yang akan memakai kita, itu yang akan mengubahkan kita, itulah yang akan melawat kita sehingga terjadi perubahan, sehingga terjadi terobosan lewat hidup kita kepada banyak orang. Siapapun yang kita hadiri, siapapun yang kita jumpai, baik di tempat kita berdagang, baik di tempat kantor kita, baik di tempat kerja kita, ketika Tuhan melawat kita, ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita, itulah yang akan memampukan kita untuk menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan. Saya percaya kita Daud di GB Hotel Pia ini adalah orang yang menantikan Tuhan, baik di mana, mau di tempat dagang, titik-titiknya ini bisa diisi, mau di kantor, mau di tempat kerjaan kita. Kita itu harus sambil memuji Tuhan. Saya sudah sebutkan tadi, memuji Tuhan itu bagaimana kita bisa menghadirkan Tuhan di sana. Memuji Tuhan itu bukan harus sampai kita nyanyi gimana-gimana. Menghadirkan Tuhan itu adalah bagaimana kita bisa melibatkan Tuhan. Pikiran kita, hati kita menghadirkan Tuhan di saat ini. Yang kedua, next.
Ayat 4 dikatakan di sana, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Allah. Next, kita lihat Daud zaman Israel. Banyak orang akan melihatnya. Jadi banyak orang yang akan melihat apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita ini adalah surat Kristus yang akan dilihat. Seperti Daud, dia bilang banyak orang yang melihat perbuatan Tuhan dalam hidup saya. Harusnya kita juga Daud GBI Hotel Pia ini harus banyak orang yang melihatnya. Banyak jemaat, banyak teman kerja, banyak keluarga yang akan melihat kita. Mereka menonton kita. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Apakah Tuhan itu hidup dalam diri kita? Atau kita hanya disebut Kristen, tapi Kristennya Kristen biasa, yang kalau di gereja haleluya, keluar dari gereja haleluya, setelah nyampe di rumah jadi halilintar. Semua berantakan, terbang, bertengkar. Di rumah suami istri bertengkar, piring terbang. Saya percaya di sini tidak ada. Coba sama-sama bilang, itu bukan saya. Itu yang di sebelah saya. Oh bukan. Saya percaya kita nggak ada seperti itu. Karena kita semuanya adalah orang yang dilihat. Keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita dilihat. Jadi kalau kita nggak memunculkan itu, inilah yang disebut memberitakan kabar baik tadi. Bukan seperti ini yang saya di depan ini. Belum tentu upah saya lebih besar daripada upah ibu ini. Ketika dia di tempat kerjanya, di tempat usahanya, dia bisa jadi berkat buat tetangganya, buat pelanggannya. Itu lebih jauh lebih besar. Kalau di gereja mungkin yang datang udah memberikan hatinya. Kalau pelanggan ibu ini mungkin banyak yang tetangganya, banyak yang belum mengenal Tuhan. Kalau di sini udah jago khotbah, firman Tuhan bilang ditinjau dari segi umur, udah pengkhotbah semuanya, udah pembicara semuanya. Tapi ketika kita bisa dilihat oleh jemaat, bisa dilihat teman kerja, bisa dilihat oleh pelanggan kita, ada Tuhan dalam diri kita, ada Tuhan dalam usaha kita. Itu yang menjadi kesaksian yang hidup, itu menjadi surat yang hidup, yang akan dibaca oleh orang, yang akan dilihat oleh orang. Artinya Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, mari kita tunjukkan bahwa kita ini adalah Allah, gambar dan rupanya Allah. Dari sisi perkataan kita, dari sisi senyum kita, dari perbuatan kita, dari sisi kita buat harga, dari sisi kita menolong orang, itu bisa kelihatan bahwa kita Kristen. Enggak harus berkuar-kuar, saya pengikut Kristus. Kristus itu luar biasa. Enggak harus berkuar-kuar seperti itu. Kita semua mungkin enggak jago untuk berkuar-kuar seperti di depan ini. Tapi lewat apa yang kita lakukan dalam hidup kita, semua pasti jago. Amin. Amin. Next. Jadi kita harus tahu bahwa kita dilihat orang lain. Ayat yang ke-6. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Next, kita bandingkan Daud Israel dengan Daud GBI Hotel Pia. Daud Israel, banyak yang Tuhan lakukan, dan Daud mau memberitakannya. Sekarang Daud GBI Hotel Pia, pertanyaannya, saya yakin sudah banyak yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tapi maukah kita memberitakan? Maukah kita menjadi pemberita? Pemberita seperti yang saya sudah singgung tadi. Itu bukan harus jago khotbahnya, jago ininya, tapi mau bercerita saja itu sudah sangat luar biasa. Mau
memberitakan kabar baik saja itu sudah menjadi pemberita firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, banyak orang yang menantikan uluran tangan kita. Banyak orang yang menantikan kita menjadi orang yang menguatkan orang. Apalagi sekarang di zaman pandemi COVID-19 yang melalui, walaupun ini sudah pasca, tapi kita melihat masih banyak dampak-dampak pandemi COVID-19. Apakah kita ada di sana? Bukan hanya itu, saya terbeban Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita juga sesama jemaat bisa saling menguatkan. Bukan hanya ke orang luar, tapi kita. Saya nggak tahu berapa banyak jemaat lama yang sudah tidak hadir lagi. Tapi bagaimana kita bisa menjadi berkat buat anggota lama, kita bisa menjadi orang yang memberitakan kabar baik kepada anggota lama. Kalau di ilmu marketing, untuk mempertahankan yang lama butuh 70% kekuatan bahkan dana kita, mempertahankan pelanggan-pelanggan yang lama. Untuk yang baru berapa persen? Hanya 30%. Jadi kita, oke lah, nggak usah dulu memikirkan yang baru, jemaat baru, tapi memikirkan jemaat lama dulu. Kalau di dunia usaha, yang usaha di sini pasti pelanggan-pelanggan yang lama. Itu katanya lebih gampang kita untuk meraihnya, tapi butuh kekuatan, butuh daya. Makanya dikatakan 70-30%. Berarti untuk mempertahankan yang lama, mengunjungi yang lama, kita butuh effort yang lebih dari sisi waktu, dari sisi perhatian, dari sisi materi. Itu kita butuh effort lebih. Nah, coba kita pikirkan jemaat-jemaat lama kita. Kita mulai dari jemaat yang lama. Karena pertama sekali saya hadir di sini, saya melihat ada beberapa yang sudah tidak hadir lagi sekarang. Berarti sebenarnya kita ini bisa. Jadi hanya butuh effort yang lebih lagi, ya 70-30 tadi. Kalau untuk yang baru, oke lah, itu mungkin 30%-nya bisa kita. Tapi untuk yang lama ini kita butuh 70% pelanggan yang lama ini. Maaf ya, agak saya ngomong kayak sekuler banget gitu. Tapi ya itu, di gereja juga harus seperti itu. Untuk mempertahankan yang lama, untuk membuat pelanggan-pelanggan yang lama tetap ada di sini, kita butuh effort 70% baik dari sisi waktu, dari sisi tenaga, dari sisi materi. Itu kita harus kerahkan supaya bertahan di sini, supaya mereka tahu bahwa ini adalah benar-benar tempat di mana Tuhan bekerja lewat hidup kita masing-masing. Karena mereka akan lihat, oh ibu itu, oh bapak itu. Dia bisa melihat, oh bapak sendiri yang setia di tempat itu, bagaimana hidupnya di berkat itu kan jadi kesaksian. Oh ibu Ruth, wow itu luar biasa dipakai Tuhan di kota Bandung. Itu kan bisa dilihat orang. Oh dia di mana? Di GB Hotel Pia. Dan ketika jemaat-jemaat lama diberkati dengan hidup kita, saya percaya mereka juga akan mencari Tuhan di tempat ini. Dan keyakinan saya, di mana nama Tuhan dipermuliakan, maka ke sana Allah akan menarik banyak jiwa. Di mana nama Tuhan dipermuliakan, maka ke sana Allah akan menarik banyak jiwa kepada kita. Jadi pertanyaannya, maukah kita seperti Daud? Mau memberitakan, mau melangkah, bukan karena kehebatan kita, seperti yang saya bilang tadi. Daud itu cuma gembala, bukan gembala yang 100 ekor gitu loh, yang dia bisa berkuar-kuar hebat. Kalau orang kaya kan mungkin bisa dia berkuar-kuar hebat gitu. Ini dia enggak, tapi dia mau melangkah, dia mau melakukannya. Itulah yang akan kita pertanyakan hari ini buat diri kita. Maukah kita melangkah? Maukah Bapak, Ibu, dan saya melangkah untuk menjadi pemberita kabar baik, baik kepada jemaat yang lama, baik kepada jemaat yang baru tadi. Kami kemarin di ibadah muda yang kita lakukan, kita sudah diskusi bagaimana kita akan berkunjung kepada anak-anak muda yang ada dulu. Kita nggak mikirin, oh di mana lagi yang baru, oh kita ke sana, kita jangkau dulu kampus sana, kita jangkau dulu kampus yang sana. Bagaimana kita mengunjungi yang lama dulu,
yang sudah kita sebutkan nama-namanya kemarin. Oh, anaknya ini, oh anaknya si ibu ini. Bagaimana kita berkunjung bisa jadi berkat buat mereka? Dari yang ada dulu, baru nanti kita kerahkan 30% untuk yang baru. Amin. Siap melangkah, siap menjadi pemberita kabar baik bagi orang lain. Amin. Next. Nah, lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Next. Kita bandingkan Daud Israel dengan Daud Gibeon Talpia. Kalau Daud, dia menulis dalam gulungan kitab sesuai zamannya. Jadi kalau zaman dulu, dia itu kan pakai papirus. Jadi semua mazmurnya Daud ini tertulis di papirus. Kertas yang terbuat dari pohon papirus, di situ zaman dulu menulis. Jadi disitulah Daud menulis. Bayangkan susahnya zaman dulu. Daud menuliskannya supaya kita bisa menikmati kitab Mazmur hari ini. Daud menulis Mazmurnya di kitab papirus, di papirus. Dan itulah yang ditemukan, gulungan kitab itulah yang ditemukan oleh orang-orang yang menuliskan Alkitab ini, yang menyusun Alkitab ini. Nah, itu zamannya Daud. Dia menggunakan gulungan kitab papirus untuk memberitakan kabar baik. Di zaman sekarang, zaman teknologi ini, zaman now, sekarang mungkin kita nggak pakai papirus lagi. Sudah ada namanya WhatsApp. Mau nggak menyapa jemaat yang lama dengan WhatsApp? Mungkin nggak dengan gulungan kita, dengan ada zaman sekarang ini, dengan WA mereka. Halo Eda, oh Eda ya. Halo Lai, halo Impal, halo Mas, halo AA. Itu kita manfaatkan di zaman sekarang. Kalau Daud dulu memanfaatkan pada zamannya. Tapi kalau kita di zaman sekarang ini, kita manfaatkan pada zaman ini. Ada banyak alat, ada banyak tools yang bisa kita manfaatkan. Ada WA, ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok. Anak-anak muda bisa gunakan memberitakan kabar baik TikTok. Ya kan? Seperti yang disaksikan oleh Bapak sampai kemarin khotbah, anaknya justru dipakai oleh Tuhan lewat TikTok. Iya, yang kemarin. Kalau zaman Daud pakai gulungan kitab, dia capek pakai papirus. Sekarang udah ya, tetap capek. Kita harus edit video. Nanti anak-anak muda ini akan saya ajarin bagaimana mereka edit video sampai jadi fotografer, jadi kameramen yang bisa buat video. Nanti kedepannya kita bisa buat pengumuman pakai video, Pak. Ya kan, dengan anak-anak muda kita ini. Jadi disesuaikan dengan zamannya. Dulu Daud zaman papirus, sekarang udah zamannya video digital. Bagaimana kita memberitakan kabar baik kepada orang lain, sehingga orang lihat, oh itu Gibeon Talpia, oh si Elkanah ketika muncul di TikTok. Dia bilang, Gibeon Talpia, dia tahu Gibeon Talpia ini di mana? Wah, dia cari. Kita memberitakan kabar baik di zaman sekarang. Daud di zaman dulu, kita sekarang. Bapak Ibu yang pasti semua punya WA. Nah, kita manfaatkan WA. Kita pasti tahu ya, semuanya. Kalau zaman dulu kan pesan SMS kan nggak itu lagi, nggak up to date lagi. Kalau sekarang mungkin WA itu kita gunakan. Apakah kita maksimalkan? Maksimalkan WA, maksimalkan Instagram. Anak muda Reza, maksimalkan untuk bisa memberitakan kabar baik yang tadi, menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan itu. Kita pasti bisa. Next. Ini masalah tulus. Aku menggambarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Lihat ini,
yang saya kasih warna putih dulu. Bahkan tidak kutahan bibirku, Engkau juga tahu ya Tuhan. Keadilan tidak kusembunyikan. Dia enggak apa ya? Enggak tenang kalau dia berdiam diri. Enggak betah kalau dia enggak lakukan itu. Kalau dia enggak WA orang, kalau dia enggak WA jemaat, dia enggak tenang. Kayak ada yang kurang ya hari ini. Saya belum WA sahabat saya belum WA ini. Itu yang dilakukan oleh Daud. Tidak dia tahan-tahan. Dia tidak sembunyikan. Dia langsung kebuka. Dia langsung melakukan. Dan kalau kita lihat warna kuning, aku mengabarkan keadilan kepada jemaah yang besar. Jemaah yang besar. Di bawahnya lagi, tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Ternyata kuantitas juga perlu. Jemaah yang besar di sana memang kuantitas, bukan kualitas. Ternyata dari sisi kuantitas dan kualitas itu juga harus. Jemaah yang besar itu butuh kita. Saya yakin, walaupun mungkin bukan karena jumlah makanya kita semangat melayani, tapi itu juga tidak bisa dipungkiri manusia kita itu akan mendorong WL. Dia tidak akan apa lagi, karena udah banyak jemaah yang bernyanyi. Dibandingkan dengan jumlah kita yang sekarang, WL harus mikirin nyanyinya, mikirin melitnya, memimpinnya. Karena apa? Karena yang nyanyi sedikit, yang dia harus nunggu musik masuk, nanti terlambat masuknya kalau saya nggak nyanyi, masih mimpin, masih ngelit. Jadi ternyata jemaah besar itu juga kita butuh. Nggak bisa dipungkiri. Tuhan juga melayani banyak. Sekali melayani berapa? 5.000 orang dia beri makan. Walaupun muridnya hanya 12 orang, pengerjanya hanya 12 orang, tapi yang mereka layani 5.000-an. Ini bukan hanya beban gembala, ini bukan hanya beban Pak Andreas, tapi ini beban kita bersama. Bagaimana kita bersama-sama, bagaimana kita unity untuk bisa menjadi pemberita kabar baik ini, supaya semakin banyak jiwa yang ditarik masuk dalam persekutuan ini. Satu yang kita yakini, di mana nama Tuhan dipermuliakan, ke situ Allah akan menarik jiwa-jiwa. Jadi jemaah yang besar butuh apa? Mungkin sekarang kan kalau zaman dulu papirus, kalau sekarang mungkin WA. Ternyata butuh anggota grup yang banyak. Grup WA kita berapa banyak? Nah, di Instagram berapa banyak followersmu? Enggak punya Instagram? Si Alkana, di Instagrammu berapa banyak? Berapa? 152. Keren. Kalau 152 itu aja bisa dia layani, bagus enggak? Keren enggak seorang Elkanah bisa melayani 150? Karena sudah ada followersnya itu pengikutnya, jemaatnya. Itu jemaat kami. Itu sangat keren. Di grup WhatsApp kita, ada nggak grup yang kita buat sendiri? Pasti ada. Di sana ada berapa orang? Itu adalah jemaah kita. Jemaah kita itu. Di YouTube berapa yang menjadi apa istilahnya gitu, subscriber kita. Jangan anggap sepele dengan postingan-postingan di Instagram juga, postingan di Facebook. Berapa jumlah pengikut kita di Facebook? Itu adalah jemaah kita. Bagaimana kita jadi sumber berkat di sana? Termasuklah di sini. Ini adalah jemaah GBI Hotel Pia. Ini adalah grupnya kita. Dan kita percaya kita akan bisa menjadi sumber berkat. Ketika Elkanah tadi 152 jemaah dia di Instagram, ketika dia posting sesuatu yang wow, yang bisa memberkati, berarti ada 152 yang melihatnya. Oke lah, katakan kalau di ilmu marketing 30/70, hanya dari 100 yang ada kita sebarkan, cuman kita mengharapkan 30 saja, itu udah luar biasa ya. 30 saja yang melihatnya, itu udah keren kan seorang Elkanah bisa melayani 30. Apakah itu udah nggak keren? Keren. Jadi kita maksimalkan, kita manfaatkan tools yang sekarang.
yang ada pada kita. Coba next. Nah, jadi ini Daud Israel dia memberitakan kepada jemaat yang besar. Sekarang Daud di hotel dia juga memberitakannya kepada anggota grup, anggota jemaat ini. Kita harus menjadi pemberita-pemberita itu. Apa yang kita beritakannya seperti yang di atas tadi, kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan. Nggak usah langsung ngajak hari Minggu ibadah. Enggak, bukan itu target kita. Bu, udah lama nggak datang beribadah, datanglah hari Minggu. Enggak itu. Bukan itu yang menjadi yang hakiki di sini. Tapi adalah bagaimana kita memberitakan kabar baik, perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Jadi kita jadi saksinya Tuhan, jadi suratnya Tuhan. Ketika kita WA misalnya tetangga kita, Bu, gimana kabar? Nah, kita bercerita aja, kemarin jualan kita gimana. Daud, dia dengan gayanya kan, dia kan seorang penggembala. Dia memberitakan kabar baik, apakah dia model pengusaha? Enggak, model gembala. Ketika dia mengalahkan Goliat, dia Tuhan memberikan singa. Ketika singa ingin memakan kambing domba saya menghajarnya, katanya sama Goliat. Dia ceritakan apanya? Kambing dombanya. Enggak dia ceritakan ketika ada orang yang ada di industri sana, enggak diceritakan dia. Ketika ada yang membangun jalan tol, enggak diceritakan oleh Daud. Yang diceritakannya kepada Goliat ketika dia menjaga kambing domba. Bahkan alat yang dia pakai untuk mengalahkan Goliat apa? Yang biasa dia pakai itu batu kecil, kalau dia apa? Bahasa abala. Kalau apa ya? Itu yang biasa dia pakai. Jadi apa yang ada pada kita, gayanya seperti itu. Kebetulan aja saya anak teologi yang belajar ilmu homiletik, ya inilah gaya saya. Ibu, kalau misalnya seorang pedagang, gaya pedagang saja, nggak harus gaya pengkhotbah di sini. Yang ini anak sekolah, ya gaya anak sekolah aja. Jangan di sekolah kamu buat gaya pengkhotbah kayak gini. Nanti kawan-kawan kamu justru kehilangan kawan. Kamu bilang, kamu bertobat, Tuhan Yesus mau datang. Ya enggak, gaya anak muda, gaya sekolah saja seperti Daud. Yang tukang, yang bengkel di bengkel, yang super gaya itu saja. Saya pernah naik angkot, itu kebetulan supirnya anak Tuhan. Jadi ketika saya naik angkot kebetulan duduk di depan, di samping supir. Supirnya ini pertama dia cerita mengenai angkot ke saya, nyambung ya, dia supir angkot itu. Tapi ternyata ujung-ujungnya dia mau penginjilan kepada saya. Jadi dia ceritakan, anak muda sekarang, anak saya remaja seperti itu. Ternyata endingnya itu dia mau menceritakan kabar baik. Tapi gayanya gaya supir angkot. Dia ceritakan dulu, aduh penghasilan kami satu hari sekarang, apalagi ditambah lagi dengan online sekarang, ada Gokar, ada GrabCar. Dia pertama gayanya dulu, tapi intinya adalah kabar baik tadi. Kita juga seperti itu. Apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita, nggak dituntut kita dengan gaya kita, dengan apa yang ada pada kita. Tuhan juga suruh, misalnya Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat yang dia pakai. Tidak dia bilang cari dulu batu yang hurufnya log, nggak gitu. Apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Apa yang ada di tanganmu? Kayu. Lempar ke air itu. Air itu ketika dilempar jadi manis. Air dimarah. Hari ini Tuhan tanya, apa yang ada di tangan kita? Baik seorang pedagang, seorang IT, kita pakailah gaya kita untuk bisa memberkati para grup kita, para followers kita. Kalau ini terlalu anak muda mungkin, para pelanggan kita, para jemaat kita. Kita pakailah gaya kita ini yang ada pada kita, supaya makin banyak orang yang diberkati. Kebetulan saya next dulu. Ini
Saya juga punya Instagram. Dan saya juga punya YouTube. Tapi saya nggak nunggu sempurna dulu baru saya bisa melakukannya. Apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Video saya nggak harus sempurna dulu baru saya buat. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Kan misalnya nih di Penyulu, ini khotbah yang kemarin di sini yang berbuah banyak, khotbah di DB Hotel Pia Bandung. Penontonnya cuma 21, baru 21. Tapi mencari 21 orang gampang nggak? Nggak gampang. Tapi dari 21 orang yang menonton khotbah itu ditambah dengan yang ada di sini, followersnya sebenarnya pengikut saya udah lumayan. Udah lumayan. Belum ada apa-apanya dibandingkan si Atta Halilintar. Udah ada 1030 followers saya. Itu udah keren. Kalau kita bisa berkati, makanya kita harus kerja keras memberkatinya. Nah ini 21, ini udah 112 sudah lumayan. Tapi di dalamnya, intinya di dalamnya adalah bagaimana kabar baik diberitakan. Ini film rohani. Ini kemarin waktu saya di GB di Cikarang, kita buat ada film rohani bersama anak-anak mudanya. Itu memberkati. Saya posting masih baru 12 hari yang lalu. Saya teringat itu kan kemarin kita buat videonya. Kenapa nggak kita posting itu memberkati orang? Nah Instagram, saya punya Instagram. Ini kebetulan YouTube-nya dulu yang juga saya kantor. Ini Instagram, pengikutnya sudah berapa? 7.700. Kalau sekali kita posting itu 1.000. Ini kemarin udah berapa kemarin? Ini baru saya posting ini. Ada 1.000-an yang lihat. Kalau isinya kabar baik, wih, udah luar biasa kan? Berarti tidak ada lagi alasan buat kita sekarang untuk tidak menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan. Untuk pemberita-pemberita kabar baik. Tuhan nggak tuntut yang nggak ada pada kita, yang ada padamu hari ini. Sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan talenta kita. Ketika kita maksimalkan itu, Tuhan janji Dia akan memperluas kapasitas kita. Jadi maksimalkan yang ada pada kita hari ini. Kalau grup WA dipercayakan Tuhan pada kita, kita maksimalkan. Yang ada di Instagram, yang ada di Facebook, kita maksimalkan itu semua. Anak-anak muda, maksimalkan itu. Yang 152 tadi, itu udah sangat keren. Sekelas Elkana bisa memberkati 152. Kalau 152 ini menjadi pengikut Kristus semua, mengenal kabar baik semua, apakah itu bukan yang suatu yang dahsyat? Daripada kita maki-maki di situ, di Instagram, banyak juga kabar-kabar hoax, banyak maki-makian, banyak yang gak jelas diposting. Mari kita berlomba-lomba untuk melawan itu. Kita juga harus berlomba-lomba. Sekarang memang yang manual, sekarang kan yang berlomba-lomba yang online. Kalau yang manual gini ya masih tetap memang, tapi di online itu kita juga sedang berperang. Banyak berita hoax, banyak berita ajaran-ajaran sesat loh. Kalau kita lihat di sana banyak ajaran-ajaran sesat. Kalau kita nggak hadir di sana, maka konsumsi anak-anak muda, konsumsi orang-orang di luar sana itu akan jadi itulah konsumsinya. Jadi, yuk hari ini saya mau mengajak kita bersama Bapak Ibu menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan. Saya tidak akan memperpanjang firman Tuhan. Saya rindu kita semuanya menjadi Daud di zaman sekarang. Kalau Daud zaman dulu sudah melakukan tugasnya, maukah kita menjadi Daud di zaman sekarang ini? Yang mau memberitakan kabar baik, memberitakan firman Tuhan. Dia yang pertama tadi menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan, hadirkan dulu Tuhan. Hadirkan dulu Tuhan di tempat usaha kita supaya ada yang kita ceritakan seperti Daud tadi. Kalau selama Tuhan tidak kita hadirkan, apa yang mau kita ceritakan? Apa yang mau kita bawa? Makanya Daud menanti-nantikan Tuhan
setiap saat. Nantikan Tuhan dimanapun berada. Kemudian yang selanjutnya, mau melangkah, harus berani melangkah. Kemudian pergunakan tools yang ada, apa yang ada pada kita. Kemampuan kita, kebolehan kita tidak dituntut oleh Tuhan yang lebih dari situ. Mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan ini. Saya rindu kita menjadi jemaat yang berbuah, menjadi jemaat yang bisa bergandengan tangan bersatu bersama memberitakan kabar baik ini. Terlalu besar iman saya bahwa Tuhan akan memakai kita semua untuk menjadi saluran berkat-Nya untuk memberitakan kabar baik dalam hidup. Terlepas dari jumlah yang besar seperti yang tadi, jemaat yang besar dari kita yang sekarang ini, pertanyaannya, mau gak kita memulainya? Mau gak kita melangkah? Soal terima atau tidak terima itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Ada yang menanam, ada yang menyiram. Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan. Tuhan yang akan menumbuhkan. Tugas kita adalah menanam dan menyiramnya. Mungkin jemaat yang lama sudah ditanam selama ini, mungkin tugas kita menyiram sekarang. Kita siram mereka supaya tumbuh lagi, supaya hadir lagi. Dan saya percaya ketika kita lakukan, kita akan lihat nama Tuhan dipermuliakan lewat tempat ini. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan sebentar. Kita merenungkan firman ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu. Kita menanti-nantikan Tuhan seperti rusa rindu sungaimu. Yesus, Yesus, kau berarti bagi kami.
Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Jemaat saja, Yesus, Yesus, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagi kami. Yesus, 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 Kau segalanya. Yesus, Yesus. Menyembahmu
memujimu. Aku menyembahmu. Aku menyembahmu. Nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau, Bapakku sekali lagi, Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau. Haleluya, haleluya. Ini yang menjadi pengakuan kami, Engkau Bapa yang baik, yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, perbuatan-perbuatan yang dahsyat dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau katakan bahwa kami siap memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, sehingga banyak orang yang diberkati, banyak jemaat yang diberkati. Dan kami rindu Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan mereka untuk bisa meninggikan Engkau, memuliakan Engkau di tempat ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, hari ini perlengkapilah kami Tuhan dengan apa yang ada pada kami. Siapapun kami hari ini, tidak ada alasan buat kami untuk tidak memberitakan kabar baik, untuk tidak memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Tapi siapapun kami Tuhan, kami rindu Engkau memakai kami menjadi saluran berkat-Mu, menjadi corong-Mu kepada banyak orang, kepada tetangga kami, kepada jemaat kami, kepada keluarga kami, kepada masyarakat dimanapun Tuhan menempatkan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah, termulia nama-Mu buat firman-Mu hari ini Tuhan. Tidak ada firman yang sia-sia Tuhan, tapi kami percaya firman ini menjadi firman yang hidup, yang akan mengubahkan setiap hati kami, mengubahkan setiap pola pikir kami, mengubahkan setiap tindakan kami. Dan kami mau melangkah bersama dengan Tuhan, karena semuanya kami tidak mau menjadi pendengar-pendengar firman-Mu, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang siap, yang berani melangkah untuk pemulihan nama Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan, bukan karena kebolehan kami, tapi kami tahu karena ada Tuhan dalam hidup kami, karena Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap hidup kami, bekerja dengan bebas dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang luar biasa. Diberkatilah Tuhan hari ini lewat apa yang sudah kami lakukan. Diberkatilah firman-Mu bagi kami semuanya, menjadi firman, menjadi benih yang tumbuh di tanah yang subur di hati kami masing-masing. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan apa isi hati Tuhan hari ini, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu terus mengerjakan sepanjang minggu ini, sepanjang hidup kami, sehingga firman itu menjadi berbuah dalam setiap hidup kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan katakan bersama amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.